Sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register sengketa 040-SI-ROMAWI 9-2025 tertanggal register 18 September tahun 2025 antara pemohon Muhammad Taufik dan partner law firm melawan termohon Sekretaris Daerah Kota Surakarta segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register sengketa 040-SI-Romawi 9-2025 tertanggal register 18 September 2025 antara pemohon Muhammad Taufik and partner law firm melawan termohon Sekretaris Daerah Kota Surakarta pada hari Jumat 6 Februari 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pada agenda sebelumnya klarifikasi kedua bahwa yang terjadi adalah proses mediasi dinyatakan gagal karena tidak terjadi kesepakatan antara para pihak. Jadi hari ini agendanya adalah pembuktian pertama. Jadi kami mohon maaf, di dalam undangan itu klarifikasi ketiga, yang benar adalah pembuktian 1. Karena ini kita sudah mulai masuk ke adjudikasi, saya sampaikan kepada para pihak, yang pertama kepada pemohon untuk menyampaikan daftar alat bukti beserta buktinya ke meja majelis. Saya persilakan. Oke, langsung kita cek ya. Oke, P1. Ini email permohonan informasinya. Tertanggal 15 Agustus 2025, kopi dari kopi. Agustus, Bonatua Silalahi diterima pada tanggal yang sama. Oke, P1, P2 sekarang permohonan bedanya apa? Oh, lampiran. Berarti nanti ini dikasih keterangan ya bahwa ini adalah lampiran dari email permohonan informasi. Bisa ya? Oke. Ini berarti lampirannya di satu ya, tapi satu dokumen aja. Oh, baik. Oke, P2, email pemberitahuan tertulis nomor 7 tahun 2025, 21 Agustus. Jawaban atas permohonan informasi berarti dari PPID. Lampirannya P2A. Oh ya, ini nanti di staples ya, jadi satu. Terus P3, email kepada PPD Kota Surakarta 30 Agustus 2025, keberatan? By email juga? Oke, ada P3A-nya. Ini menerangkan keberatannya, ini emailnya. Oke. Nanti yang dokumennya terkait langsung di stapler gitu ya. Terus P4, ini apa? Sebentar, ini permohonan informasinya kepada
PPID Kota Surakarta. Oke, kita tangguhkan dulu yang P4 ya. Ini yang P1 dan P sampai 3 dulu. Ini permohonan informasi dijawab oleh PPID Kota Surakarta, betul? Kemudian ini adalah yang P3 itu adalah jawaban surat pemberi keberatan. Apakah ada permohonan informasi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Enggak, gini. Kalau nanti dihitung secara runtut, itu kan emailnya kepada PPID Kota Surakarta. Artinya jawaban dari keberatan kan dari PPID Kota Surakarta. Sudah dijawab ya, prosesnya jalan. Nah, ini kalau yang atasan PPID Dinas Kearsipan itu kenapa juga ada keberatannya? Kan tidak ada permohonan informasinya. Ya, jadi kalau ada keberatan itu ya harus ada permohonan informasinya ya. Ya, ini dijawab nggak sama PPID Dinas Kearsipan? Ya, nanti minta tolong dicatat panitera ya. Jadi ini alat buktinya kita terima dulu, tetapi nanti ada beberapa hal yang akan kita koreksi ya. Ini adalah jawaban atas keberatan P4A. Ini dari Dinas Komunikasi, Dinas Kominfo. Yang alat bukti P3 itu adalah ke Dinas Arsip ya. P3 dan P3A, Saudara Panitra ya, dicatat ya. Ini ke Arsip, nanti ditandai di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah P4B, surat undangan. Ini undangan apa nih? Ini undangannya kepada siapa? Oh, ini bukan undangan ke pemohon. Ini buktinya dari mana? Oleh? Oh iya, minta tolong Panitra untuk dicatat ya, P4B ini adalah surat undangan kepada pihak-pihak terkait dengan koordinasi dan disampaikan kepada pemohon. Nanti kita akan cek ini tujuannya apa disampaikan ke pemohon. Ini kan sebenarnya kayak rapat internal ya. Oke. Yang P4B, Saudara Panitra. 4C, daftar hadir pertemuan rapat koordinasi. Oh, ini daftar hadirnya. Ini juga dikirim oleh pemohon. Oke. P4D-nya oke, itu dokumentasi. P5, ilustrasi penghitaman pada dokumen. Ini buat apa? Diberikan kepada kita untuk dokumen yang diminta. Ini contoh. Ini dapat dari mana? Itu dapat dari internet. Sumbernya? Sumbernya dari X Sandi. Nanti ini. Dari internet. P5. Kemudian P6. Pengatua Silalahi, oke. P7. Bukti publikasi akademik. Ini full paper apa abstrak? Abstrak ya. Oke. Beda ya abstrak sama full paper ya. Jadi
kalau bukti publikasi itu nanti apa bentuknya itu juga harus dijelaskan. Kalau bentuknya abstrak dikatakan abstrak, kalau full paper dikatakan full paper. Kemudian P8 bukti author iris corpus. Kemudian Perda nomor 4 tahun 2005 terkait dengan namanya apa? Perdanya tentang apa? Nah, itu harus disebutkan. Karena ini tentang apa nggak ditulis. Kemudian Peraturan Wali Kota nomor 7 tahun 2011 dicabut diganti menjadi Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 27 tahun 2017 tentang. Nah, tentangnya ini belum ada semua nih. Ya, nanti dilengkapi, ditulis kembali. P11 UU nomor 7 tahun 1971. Tentangnya apa juga ini? Nah, bisa diberikan? P12 adalah undang-undang tentang kearsipan P12. Lalu Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tentang JRA atau jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum. P14 tanda terima salinan ijazah atas nama Joko Widodo dari KPU Kota Surakarta. P14 tanda terima ya, penyerahan informasi publik sudah diberikan. Lah berarti sudah ada dong ijazahnya. Baik, P14A salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Sudah? Oh, yang di sini. Nah, ini nggak di blok. Nggak ada yang di blok. Here. Oh ya. Oh, jadi sudah diblok ya. Oh ya. Oke. Itu PR-nya tadi ya, yang tentang terkait dengan tentang dari semua peraturan itu belum ada. Kemudian yang permohonan informasi publik kepada dinas kearsipan tidak ada, tapi ada keberatan. Mungkin kalau kita sarankan untuk dicabut saja. P3 dan 3 ya, oke. Nanti kita cek lagi kalau enggak 3, 4 ya. Nah, itu dicek lagi kalau yang terkait dengan dinas Arpus karena tidak ada permohonan informasinya. Gitu ya. Silakan duduk, nanti kita pelajari dulu. Saya persilahkan kepada termohon. Ya, kita cek bukti T01 Undang-Undang nomor 7 tahun 1971
Saudara pemohon bisa ke depan, ada satu yang ke depan. Saudara pemohon, silakan. Ini nggak ada yang dikecualikan kan? Informasinya kan peraturan Pak loh. Ya, boleh. Nah, seperti ini ya. Coba cek. Nah, ini daftar alat buktinya. Ini jelas ya, tulisannya begini. Kemudian yang ini untuk membuktikan apa di pasal berapa dan seterusnya. Jadi ini relevansi alat bukti dengan permohonan sebenarnya. Gitu ya. Ini cuma mau memperlihatkan bahwa yang dibuat oleh termohon seperti ini. Jadi ini nanti kalau membuat kesimpulan akan jauh lebih mudah karena pemohon sudah bisa memetakan alat buktinya ke dalam apa yang dimohonkan dan yang dimohonkan itu adalah informasi terbuka, gitu kira-kira ya. Ya, saya lanjutkan, monggo kalau silakan duduk lagi. Ya, T2 adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, kemudian DPD dan DPR, DPRD, DPD ya. Silakan. UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan. UU 43 2009 dan UU nomor 7 tahun 71 itu menggantikan atau berdiri sendiri? Nah, sebaiknya memang kalau menggantikan itu jadi satu aja. Jadi kalau ada misalnya tidak keseluruhannya diganti, berarti kan ada yang masih berlaku atau keseluruhan tidak keseluruhan diganti. Kalau keseluruhan diganti dicabut. 71 dicabut oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Saran saya cukup satu ya. Masih itu. Oh ya, karena ada irisannya ya. Oh ya, oke. Tapi nanti mending jadiin satu aja, karena kan ini menggantikan kan nanti seolah-olah jadi hal yang berbeda. Nah, sama misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dirubah berapa kali kan dia tetap dalam satu iringan. Gitu. Kemudian yang terakhir Perda 4 2024, perubahan Perda nomor 6 2021 tentang SOTK. Untuk membuktikan bahwa KPU bukan SOTK pemerintah provinsi. Ya. Yang tentang kearsipan daerah nggak ada nih alat buktinya. Iya, kan di mungkin duduk dulu ya. Ya. Jadi mungkin kalau saya lihat sebenarnya kan di dalam penolakan atas permohonan informasi di situ ada sebuah klausul yang mengatakan bahwa tidak dalam kewenangannya. Kalau tidak ada dalam kewenangannya itu kan yang pertama harus dibuktikan satu betul SOTK, yang kedua adalah apakah di dalam LKD itu, di dalam lembaga kearsipan daerah itu tercantum atau tidak KPU kan begitu ya. Atau misalnya pasal-pasal khusus yang mengatur bahwa kalau KPU itu bukan kewenangannya LKD gitu karena tidak ada di dalam strukturnya, misalnya begitu. Jadi saya berharap nanti bisa ditambahkan yang terkait dengan lembaga kearsipan daerah ya. Saya tidak tahu apakah bentuknya perda atau perwal begitu ya. Ya, silakan dimasukkan ya, karena itu dalilnya terkait dengan apa yang dikecualikan oleh saudara termohon. Seperti itu ya. Ya, pemohon dan termohon hari ini agenda kita yang pertama menerima alat bukti baik dari pemohon dan termohon. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan perbaikan. Tentu kita akan memerlukan waktu juga untuk membaca. Dan hari ini kita telah kehadiran pihak terkait yang kita undang untuk kita terima keterangannya, yaitu dari KPU Kota Surakarta. Saya persilahkan kepada KPU Kota Surakarta untuk menempatkan diri. Satu atau dua? Ya.
Minta tolong Mas Jaya untuk 2 ya ininya kursinya. Ada surat kuasa. Surat kuasa. Ya. Bambang Kristanto, komisioner. Mantrini Indri Hapsari, PLT Sekretaris. Yang ketua PPID siapa? Oke, Mantrini Indri Hapsari, Bambang Kristanto. Alamatnya di makam, Mas. Oh iya. Oh, iya. Kaget saya. Alamatnya di makam. Kaget. Ya, ya, ya. Baik, sudah siap? Ya. Udah, kagetnya udah cukup. Saya persilakan untuk KTP-nya. Ini saya pegang untuk surat kuasanya. Ya. Ya, terima kasih atas kehadiran dari KPU Kota Surakarta untuk menjadi para pihak di dalam informasi publik yang merupakan satu proses dari proses adjudikasi di mana yang menjadi pemohon adalah prinsipal Bonatua Silalahi yang dikuasakan kepada Muhammad Taufik Law Firm dan ini dengan pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, kita ingin mengetahui perkenalan dari Bapak dan Ibu sekalian tentang posisi masing-masing di dalam KPU dan juga di PPID-nya. Silakan. Terima kasih pimpinan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami perkenalkan bahwa kami adalah dari KPU Kota Surakarta yang hari ini mewakili Ketua KPU Kota Surakarta yang tidak bisa hadir. Yang hadir pertama adalah saya Bapak Kristanto, Ibu pimpinan. Ini hadir sebagai salah satu komisioner KPU Surakarta, kebetulan divisi hukum dan pengawasan, dan dalam posisi di PPID sebagai salah satu pembina PPID di KPU Kota Surakarta. Izin kami menyampaikan saya adalah Mantrini Indri Hapsari, jabatan sebagai pelaksana tugas Sekretaris KPU Surakarta di PPID sebagai atasan PPID. Kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu Majelis bahwa kami yang saat ini sedang menjalankan tugas di KPU baik ketua, anggota, dan jajaran sekretariat pada dasarnya ingin menekankan bahwa peristiwa tahun 2005 sampai 2010 kami belum mengetahuinya karena komisioner yang bertugas pada saat ini pun pada saat itu baru berbeda. Mungkin itu yang kami informasikan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, betul. Komisionernya berbeda, tapi kita sedang berhadapan dengan institusi ya. Jadi nanti kita mohon jawabannya juga sebagai perwakilan institusi. Kira-kira begitu ya. Ya, yang pertama adalah saya mengawali bahwa apakah KPU Solo pada saat sebentar, saya tanya dulu. Pemohon pernah memberikan permohonan informasi ke KPU Solo? Pernah. Tentang hal yang sama berarti? Oh, berbeda. Waktu itu aku meminta untuk ditunjukkan salinan ijazahnya Bapak Jokowi Dodo untuk cara pencalonan wali kota 2005. Sama berarti? Yang dengan Berbeda. bedanya apa? Jadi ketika kami sudah menerima Jadi ketika kami sudah menerima, barulah Pak Bonatua ini kan menanyakan lagi karena dasarnya adalah ketika kami menerima salinan ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, ini kan diberikan
kami hanya 2 lembar dokumen ini. Yang satu adalah tanda terima penyerahan informasi publiknya, kemudian yang kedua adalah salinan ijazahnya ini. Hanya 1 lembar. Yang kami minta adalah pada tahun 2005 dan 2010 yang mulia. Oh, berarti satu Jadi, periode tidak ada gitu ya? Mohon maaf, Ya. ini tidak ada keterangannya digunakan di periode 2005 atau 2010. Oke, ya. Maka dari itu kami mengajukan lagi ke sini. Jadi menurut kami berbeda. Mengajukan lagi ke pemerintah Kota Surakarta. Iya. Dari Pak Bonatua ini juga memintanya kan kejelasan tentang apa yang sudah kami peroleh dari Oke. KPU di Surakarta. Oke. Baik. Yang pertama, apakah betul ada permohonan informasi dari Saudara Bonatua Silalahi kepada KPU Kota Surakarta? Izin ini relevan dengan Ya, saya cuma ingin karena ini permohonannya Ada. sekilas sama. Saya cuma mau sekilas sama gitu. Ada ya? Iya, cukup jawab ada atau tidak ya. Ya, kemudian yang kedua ini terkait dengan permohonan informasi kepada lembaga kearsipan daerah Kota Surakarta. Pertanyaan kami, apakah KPU Kota Surakarta termasuk dalam LKD di pemerintah Kota Surakarta? tidak. Tidak. Jadi itu ada yang bisa menjelaskan mungkin per KPU nomor berapa dan sekian sehingga dari proses kearsipan KPU merupakan kelembagaan yang berbeda dengan pemerintah kabupaten kota? Kalau berdasarkan Undang-Undang Kearsipan tahun 43 tahun 2009, kita termasuk lembaga negara yang berada di daerah. Itu sehingga untuk kearsipannya itu mengikuti dengan instansi induknya. Berarti KPU pusat. Ya. Betul. Bisa diberikan ke depan? Undang-undang saya tidak bawa rangkumannya. Ya. Di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, Oke. Pasal 53, ini ayat yang kedua, lembaga negara di daerah. Minta pinjam pulpen, Mas. Oh ya. Yang nomor? Ini ayat. Oh, saya lingkari apa ya? Yang nomor 2. Oke, ini lembaga negara di daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI sepanjang instansi induknya tidak menentukan yang lain. Di PerKPU-nya ada kewajiban misalnya menyerahkan ke arsip setelah JRN-nya selesai ke instansi di atasnya atau seperti itu, ada aturannya? Di PKPU-nya ada. ada. Ya, itu ada di bawah yang tentang Tidak, itu. karena kemarin ada Iya. atas dokumen itu. Ya, artinya kita ingin melihat bahwa yang pertama adalah apakah KPU di daerah itu termasuk masuk LKD atau tidak, gitu ya. Jadi kalau tidak LKD berarti kan dia lembaga kearsipannya ada di KPU. Nah itu kita minta tolong mungkin teman-teman bisa dibantu yang PPID-nya KPU Kota Surakarta untuk googling atau apa sekian nanti bisa diberitahukan setelah ini ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa apakah KPU Kota Surakarta tidak masuk atau tidak masuk di LKD Kota Surakarta, itu satu. Kalau tidak berarti dia di bawah lembaga kearsipan KPU pusat atau apa, nah itu kita butuh buktinya. Terima kasih. Ya. Jadi apakah KPU Kota Surakarta itu menyerahkan dokumen pendaftaran dari wali kota pada Pilkada Kota Surakarta 2025 dan 2010 kepada lembaga kearsipan mana diserahkannya? Meskipun kita paham pasti belum menjabat di situ ya. Izin pimpinan, kami menjawab bahwa kami tidak mengetahui dan sampai sekarang belum menemukan adanya dokumen penyerahan terhadap dokumen penyerahan itu. Jadi tidak pernah melihat atau menemukan bukti bahwa telah terjadi serah terima. Oh belum. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu ya. Kira-kira JRA-nya sudah habis belum?
JRA-nya berdasarkan JRA mestinya 3 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti sudah selesai ya? Ya. Sudah selesai. Setelah sepengetahuan dari KPU Kota Surakarta, apabila JRA aktif dan inaktif sudah selesai jangka waktunya, itu seharusnya diserahkan kemana atau didokumentasikan di mana atau diarsipkan di mana? Sepengetahuan kami diserahkan kepada lembaga kearsipan. Di KPU ada lembaga kearsipannya? Di KPU kearsipannya ada di mana posisinya? Kalau di penyimpanan ya di masing-masing satuan kita ya. Oh, berarti di Kota Surakarta. Tidak diserahkan ke KPU pusat? Kalau yang untuk tahun 2005-2010 kami tidak mengetahui dan belum menemukan dokumen. Baik, ada majelis lain, silakan saya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada pihak dari KPU. Baik, yang pertama, pada tahun 2005-2010 mungkin dari komisioner dulu ya, pada waktu itu posisi Anda sebagai apa? Apakah masih kuliah atau apa, atau kan kalau warganya Solo ya, tentu perhelatan itu Anda tahu, tapi pada waktu itu tahun-tahun itu Anda sebagai apa? Kalau 2005 saya masih aktif kuliah, kalau 2010 saya masih menjadi anggota PPK Pasar Kliwon. Oke, anggota PPK ya, berarti sudah mengikuti apa alur dari kontestasi pilkada itu ya? Yang pilkada 2010 yang pilkada apa kepala daerah yang ya. Pak Jokowi kedua ya. Ya. Oke, baik. Kalau yang dari sekretariat, dari atasan BPID pada waktu itu? Pada waktu itu kami masih menjadi CPNS. Masih CPNS ya. Di KPU juga? Iya. Di KPU ya, berarti juga sudah tahu pada waktu itu ya proses apa perhelatan pilkada itu. Kami masuk sekitar bulan April. Tahun 2000. 2010. Oh, yang 2010 yang pilkada kedua ya. Oke, baik. Baik, yang berikutnya di pilkada tahun 2005, 2010 lalu sampai sekarang itu kan kira-kira belum banyak ya. Maksud saya begini, apakah arsip-arsip yang tidak banyak itu ya kan pemilihan kepala daerah itu pasti hanya diikuti beberapa pasang saja ya, mungkin 2 pasang, 3 pasang, kita lupa pada waktu itu berapa pasang. Artinya arsipnya enggak banyak. Nah, apakah arsip yang tidak banyak itu kemudian oleh bagian sekretariat KPU tidak disimpan secara rapi ya? Karena beda kalau kedinasan dan sebagainya ya, itu kan arsipnya banyak. Setahun, 2 tahun, 5 tahun mungkin sudah menumpuk memenuhi ruangan. Tapi kalau arsip-arsip yang itu kita anggap sebagai arsip-arsip yang penting, apakah tidak ada prioritas bagi KPU untuk kemudian menyimpan secara lebih rapi? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Izin yang mulia, kalau dianggap KPU itu arsipnya sedikit itu tidak juga bisa. Arsip kami itu juga banyak karena perhelatan pilkada itu dimulai tahun yang kan kita tahu 2005 sampai sekarang itu sangat banyak sekali. Bahkan surat suara pun itu termasuk arsip. Yeah. Yang tapi masa retensinya hanya 1 bulan. Kemudian atas arsip itu ada juga plano yang besar-besar itu sangat banyak sekali Bapak. Dan yang perlu kami sampaikan juga, KPU Kota Surakarta itu sudah berpindah berapa kali ya. Awalnya dulu itu masih di bawahnya Pemkot, itu ada di Pemkot, kemudian itu berkantor di Manahan, di Stadion Manahan. Bisa dibayangkan di Stadion Manahan kami berkantor dan setiap ada sepak bola dan seterusnya kayak gitu. Kemudian di tahun 2013 kami pindah ke Sumber, kantor kami yang ada di Sumber itu.
pada saat itu ya pemindahan prosesnya gitu, kemudian kita kasih gudang, kebetulan kami ada tempat gudang yang mendapatkan gudang di situ, dan pernah terjadi juga banjir di tahun 2014-15. Oke, baik. Arsipnya sangat banyak sekali. Iya. Mungkin kalau besok berkunjung bisa melihat. Maksud saya begini, kita bedakan ya antara arsip yang sifatnya umum, ya kayak kertas suara, plano dan sebagainya, dengan arsip yang lebih spesifik, misal arsip calon, gitu kan, tidak banyak gitu maksud saya. Apakah semua arsip yang ada di KPU itu diberlakukan sama derajatnya, ya, atau ada arsip-arsip yang sifatnya itu prioritas, misal arsip calon itu kan tidak banyak, sehingga dalam pemahaman saya berarti itu prioritas, disimpan secara lebih rapi. Nah, apakah derajatnya itu sama dengan kertas suara dan sebagainya? Antara itu dengan yang berkas-berkas calon. Mohon izin yang mulia, Pimpinan, kami menjawab apa yang ada saat ini ya. Iya. Ada yang ada saat ini kami tentunya arsip itu akan kami bedakan sebagai dinamis, statis, dan arsip itu sesuai di bagian dan tahapannya. Jadi saat ini arsip itu tertata dengan baik sesuai dengan tahapannya, dan ya sesuai dengan tadi bahwa kita bedakan arsip yang dinamis, arsip yang statis, dan arsip di tahapan-tahapannya sesuai dengan subbagian kami yang memidang. Itu mulai tahun berapa ditata secara rapi, baik yang statis maupun yang dinamis? Apakah tahun-tahun itu juga kemudian yang tersisa arsipnya kemudian ikut dirapikan? Kalau yang mulia ya kalau kami pada tahun-tahun ini pemilu 2024. Oh, pemilu terakhir ya. Oke, baik. Baik, yang berikutnya, apakah sepengetahuan apa istilahnya para pihak ini ya dari KPU, proses digitalisasi itu mulai tahun berapa arsip-arsip yang ada itu? Kalau merujuk pada aturan dan dari KPU, pada tahun 2024 ini mulai digitalisasi. Pada tahun 2024 ini kita memulai digitalisasi arsip. Oke, tahun 2024 ya, proses digitalisasi ya. Nah, tentu yang didigitalisasi ini kan bukan hanya arsip yang 24 sekian ya, tapi termasuk arsip-arsip lama yang masih tersimpan di KPU, itu juga apakah didigitalisasi? Izin, untuk saat ini kami masih konsentrasi di arsip yang terdekat untuk kami selamatkan di pemilu 2024 dan pilkada 2020. Oke, berarti yang tahapan paling akhir ya, yang lama. Baik, sepengetahuan dari Anda, arsip yang masih tersimpan di KPU Solo itu paling lama yang ada itu tahun berapa? Kalau Anda melihat arsip itu, tentu dengan sengketa ini kan kemudian pasti akan melihat-lihat ya arsip-arsip yang ada di KPU. Nah, yang Anda temukan arsip paling lama tahun berapa yang ada di arsip Anda gitu? Banyak sekali, yang mulai dari 2004, 99 juga ada. 99 juga ada ya. Termasuk kalau yang tahun 2025, 2010, Anda pernah melihat arsip yang tersisa apa? Banyak sekali yang mulai tidak bisa kami sebutkan ya. Oke, kalau yang kaitannya dengan permintaan dari pemohon, bukan permintaan ya, kaitannya dengan tadi ya, yang dimintakan oleh pemohon kepada Badan Arsip, apakah Anda juga pernah melihat di arsip yang tersimpan sekarang mengenai jasa Jokowi yang SD, SMP, ya? Karena kan yang pernah diberikan oleh KPU ini kalau kita melihat di alat bukti dari pemohon itu hanya ijazah yang S1-nya yang dari UGM. Nah, apakah yang dari SD, SMP, SMA itu juga Anda pernah melihat di arsip yang di tempat KPU? Karena kan yang ini masih ada nih, yang ijazah ini, ya, ini kan dari KPU. Nah, apakah ijazah yang lain juga masih Anda pernah melihat di arsipnya KPU Solo? Kalau melihat itu berarti mengamati gitu ya? Iya, yang melihat mengamati. Masih ada, ya. Masih ada ya? Tidak.
terdokumentasi lah maksudnya, tetapi saya tidak melihat ini. Ya. Oke, tapi masih ada ya. Oke. Lalu berikutnya, apakah ya ijazah SD, SMP dan SMA, kita flashback tadi ya ke pemohon yang ditanyakan oleh ketua majelis. Pada waktu itu, kenapa yang hanya diberikan kepada pemohon itu hanya ijazah yang S1? Kenapa yang SD, SMP, SMA-nya tidak diberikan, padahal itu masih ada, arsipnya ada? Izin mohon maaf, ini pertanyaan relevan nggak dengan kami tidak menyiapkan untuk karena dokumen terkait permohonan Bunda Tua tidak kami bawa, jadi apakah itu detail sekali ijazah yang terakhir dan permintaannya waktu itu. Oke, baik, saya terus cek saja ya ke pemohon ya. Oke, pemohon, ketika pemohon menerima salinan ini ya, mohon diperhatikan ya pemohon, pada waktu itu permintaan kepada KPU apa? Supaya ini kita sekalian mumpung ketemu ini, mungkin bisa dijelaskan. Permintaan KPU pemohon pada waktu itu apakah secara lengkap menyebut SD, SMP, SMA, termasuk S1, atau hanya ijazah terakhir? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Mas Budi. Kami sampaikan permohonan kami kan KPU yang kami jadikan bukti dalam persidangan ini Ya. itu bukan diajukan oleh Bunda Tua. Oke. Itu yang satu. Yang kedua adalah yang kami ajukan sebagai bukti ini kami ajukan sebagai tim ahli yang juga diketuai oleh Dr. Muhammad Taufik. Oke, berarti tidak secara detail ya pada waktu itu menyebut permohonannya apa saja. Seingat setahu pemohon. Mohon izin ya. Mohon izin majelis. Jadi akan saya sampaikan dulu runutnya, jadi supaya mungkin kita bisa mempersepsikan terkait dengan bukti yang kami sampaikan tadi. Oke. Jadi yang pertama untuk bukti tadi bukan disampaikan oleh Pak Gunatua. Yang kedua yang menyampaikan adalah dari tim akui yang diketuai oleh Dr. Muhammad Taufik. Oke. Kemudian yang menerima adalah saya sendiri, Andika Dian Prasetyo. Jadi di sini adalah tanda pemohon informasi, tanda tangannya adalah tanda tangan saya sendiri. Begitu. Kemudian apa yang dimintakan memang pada waktu itu kami memintanya hanya ijazah yang digunakan pada waktu pencalonan wali kota 2005 dan 2010. Yang kami mintakan hanya itu. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita memahami kalimat permintaan itu syarat pencalonan Jokowi tahun 2005, 2010 ya. Ya. Itu kan pasti ya secara tidak langsung di situ ya otomatis syaratnya itu kan ada kalau ijazah ya pasti dari SD, SMP, SMA, S1 gitu ya. Seharusnya begitu. Cuma pada waktu itu hanya diberi yang S1 gitu ya. Satu lembar ijazah S1 tanpa ada penjelasan. Oke, baik. Baik, terima kasih karena pada waktu itu juga mungkin pemahaman dari KPU karena juga tidak spesifik menyebut permintaan kayak permohonan yang sekarang sengketa ini menyebut ijazah SD, SMP sehingga mungkin pada waktu itu diberi ini. Oke, baik. Yang berikutnya ya kepada para pihak yang memberikan keterangan dalam sidang ini. Baik. Mengenai undang-undang arsip ya, pengetahuan dari para pihak, apakah kemudian, oke, saya tanya ini dulu, berlaku berapa tahun untuk pengarsipan dari dokumen-dokumen yang ada mengenai pilkada, lalu juga pileg dan sebagainya, apakah juga berlaku sama antara pilkada dan pileg gitu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami.
Izin yang mulia, kalau berdasarkan Undang-Undang Kearsipan tadi kita merujuk pada Undang-Undang 43 tahun 2009 kita di bahwa kita adalah lembaga negara yang ada di daerah dan menyerahkan arsip statis kepada ANRI sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. Undang-undang ini kan berlaku tahun 2009, pilkada kan tahun 2005. Oke. Kemudian KPU dengan KPU sendiri punya aturan terkait retensi arsip itu baru dimulai tahun 2013. Oke. Berarti melewati 2005 dan 2010. Oke. Dan itu mestinya tidak berlaku surut. Kemudian KPU dan ANRI baru ada kerjasama tahun 2006 itu terkait pemilu. Oke. Jadi kalau menurut pandangan kami 2005 dan 2010 aturan-aturan yang ada pada saat itu belum jelas untuk terkait pengarsipannya. Apakah diserahkan kepada? Oke, apakah kemudian bisa kita maknai bahwa ketika pada tahun-tahun itu belum berlaku undang-undang mengenai kearsipan dan tidak terkena undang-undang itu, yang justru secara otomatis kemudian dokumen itu akan berlaku terus? Apakah bisa dipahami seperti itu? Karena tidak kena undang-undang arsip gitu. Tidak tahu ya, oke. Baik, sepengetahuan dari para pihak, makna pemberlakuan kearsipan itu, lalu arsip itu kemudian yang sudah habis masa berlakunya dihancurkan itu seperti apa? Apakah memang kemudian dibakar atau di apa gitu? Mungkin bisa lebih dijelaskan secara detail. Terkait arsip yang masa retensinya habis, Ya. ada beberapa hal kan. Yang pertama itu adalah musnah. Musnah. Yang kedua Ya. adalah statis. Oke, yang musnah itu apa? Minta dijelaskan. Yang statis itu yang seperti apa? Sependek pengetahuan kami, Ya. kalau yang disebut musnah berarti misalnya mata retensi arsip itu ada dua, aktif, inaktif. Oke. Kemudian baru musnah. Misalnya ini terkait buku agenda surat Oke. yang sedang viral di KI itu ya misalnya Pak ya. Oke. Itu mempunyai masa retensi aktifnya 2 tahun. Berarti Oke. aktif 2 tahun. Oke. Kemudian inaktif dan keterangannya musnah. Oke. Maka setelah masa 2 tahun itu boleh dimusnahkan. Proses pemusnahan itu juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Bapak. Kalau di Oke. kami misalnya memusnahkan surat suara itu pun kami izin kepada ANRI karena sebagai prinsipal untuk izin semua arsip itu ada di ANRI. Dan kita izin ke KPU RI, kemudian kita lakukan pemusnahan itu dengan pihak memusnahkan sendiri atau dengan proses karena bernilai secara ekonomis biasanya kita mengajukan izin kepada KPKNL. Oke. Kemudian baru kita musnahkan. Oke. Kita lelang kalau yang bernilai ekonomis maka prosesnya lelang dan kemudian kita leburkan. Oke. Baik, saya kira saya cukup dulu Ketua Majelis, nanti kalau ada yang mau kita tambahkan saya tanyakan lagi. Saya kembalikan ke Ketua Majelis. Ya, terima kasih. Majelis lain. Terima kasih atas kesempatan diberikan pimpinan majelis. Bagi anggota majelis, mumpung kebetulan dari perwakilan KPU Kota Surakarta hadir dan juga nanti paralel bisa dikonfirmasi kepada pihak pemohon. Barangkali saya sedikit bersifat teknis ya, karena saudara yang hadir dari KPU ini, KPU Kota Surakarta, selain PPID dan juga komisioner ya. Seingat dari Bapak Ibu dari KPU Surakarta ini, permohonan pemohon untuk permintaan informasi itu disampaikan secara sekilas hanya 1-2 poin saja atau mungkin bisa diperlihatkan yang sudah pernah diajukan oleh pihak pemohon kepada kantor KPU. Tentunya semua surat yang masuk kan pasti diregistrasi ya. Saya tidak tahu surat yang diajukan oleh pemohon itu kapan ya. Nanti kita konfirmasi kepada pemohon kalau dari KPU tidak punya.
Nah, ingin supaya tahu secara kronologisnya, karena persoalan ini kan dari awal permintaan ke KPU tidak dianggap kurang diminta sesuai kebutuhan dari pemohon, akhirnya mintanya kan kepada Sekda melalui Diskominfo selaku PPD utama. Monggo silahkan. Terima kasih, izin terkait permintaan Bonatua, mohon diklarifikasi, Bonatua meminta ijazah, ijazah S1 Jokowi atau enggak nih, Bonatua? Iya, Bapak. Tolong sampaikannya kepada kami, Iya, supaya kami bisa klarifikasi nanya. kepada pemohon dulu, apakah itu seingat kami Bonatua itu meminta ijazah S1 Gibran? Maksud saya surat permohonan itu terregister dengan baik di KPU. Terregister dengan baik. Seingat dari BPID tahun atau tanggal dan bulan berapa? Itu makanya tadi yang Bonatua itu terkait karena permintaan kami banyak sekali. Ada akui juga Pak pemohon yang sekarang diwakili Bapak Andika itu pernah meminta sebagai akui, tim akui. Kemudian ada permintaan Bonatua, ada permintaannya banyak sekali. Makanya Bonatua ini yang dimaksudkan permintaan atas ijazah Jokowi atau ijazah Gibran? Ya, justru itu Bapak Ibu dari KPU Kota Surakarta, kenapa persidangannya terdahulu ya sebelum sekarang atau yang terakhir minggu kemarin, untuk diketahui kami dari Komisi Informasi akan mempertimbangkan PS. Masih ingat ya? Dari pemohon ya dengan termohon. Kenapa kami ingin PS? Pemeriksaan setempat untuk cross check. Apakah benar surat dari pemohon nomor 1, nomor 2, whatever nomor berapa atau berapa kali, Dewan akan kami cek. Seperti contoh ini, kami kan melihat data dari pemohon yang pembuktian ini nomor P14 kan ada logo kopi dari KPU. Ini untuk surat permohonan yang mana? Register surat dari pemohon yang mana? Supaya kami bisa melakukan silang, cek silang. Permohonan nomor ini jawabannya ini, nomor itu jawabannya itu. Nah, disinilah kami ingin mengevaluasi atau verifikasi ya, klarifikasi, termasuk klarifikasi dari pihak KPU supaya tidak ada informasi yang bias di masyarakat, karena masing-masing pihak ya khususnya pemohon, mohon maaf ya, menyampaikan seperti ini, sementara dari KPU mungkin belum sempat mengklarifikasi atau menyampaikan informasi tadi. Seperti sekarang ini, saudara dari Ibu siapa tadi? Ibu Sri Bu Indri menyampaikan kalau tadi dari pemohon banyak ada surat dari ini, dari itu, dari pihak pemohon. Nah, sekaligus saya paralel kepada pihak pemohon, masih ingat bisa disampaikan Pak pemohon, surat yang ini, jawaban dari KPU ini, seingat dari pemohon surat yang register mana, supaya nanti kami bisa ngecek. Karena di permohonan saudara, permohonan saudara kepada kami tidak disebutkan, tidak dimasukkan sebagai materi di dalam permohonan. Monggo silahkan. Ini paralel ya, saya langsung ke pemohon. Kami minta izin untuk minta waktu sebentar untuk mengecek berkasnya. Karena tadi pemohon juga menyampaikan ada permintaan ini didengar langsung oleh KPU ya. Ada permohonan dari tim ini, tim itu lah. Supaya kalau perlu persidangan berikutnya saya minta dengan hormat dari pemohon bisa membuat surat atau daftar surat-surat yang dikirim kepada KPU Kota Surakarta supaya kita bisa saling mengecek. Karena ini masalah informasi kalau kita lupa nanti akan menimbulkan kerancuan. Monggo silakan. Mohon izin majelis, ini yang kami ketemukan adalah suratnya. Jadi kalau untuk registernya belum ketemu majelis.
Jadi mohon saya koreksi atau saya cross check ya, bahwa di dalam bukti yang diajukan oleh pemohon di daftarnya nomor 14 P14 di sini untuk diketahui juga oleh KPU ya, bukti bahwa surat keterangan diberikan KPU Kota Surakarta kepada tim Akui pada tanggal 14 Oktober 2025. Diberikannya tanggal 14 Oktober 2025. Tapi untuk permohonan surat yang mana kan begitu? Karena kan tadi oleh KPU Surakarta sendiri ada beberapa surat yang mewakili atau mengatasnamakan pemohon yang ditujukan kepada KPU. Betul Bu ya tadi ya? Dan tadi saya menanyakan kalau di sidang ini pemohonnya itu Pak Taufik atau Bonatua? Nah justru itu karena kalau di kami permohonan informasi cukup banyak dan memang kami tidak menyiapkan itu karena sesuai dengan agenda sidang yang kami ketahui hanya keterangan terkait penyerahan LKD. Jadi kami tidak membawa Bapak kalau terkait tadi Bonatua ada permintaan Gibran, ada permintaan apa, maka mohon nanti tidak kita bawa dan kita juga bukan termohon ya, kita hanya pihak terkait. ya mohon maaf saya potong ya Ibu Dendri ya. Maksud saya sebagai anggota majelis kami ingin meluruskan ataupun menata kembali ya. Justru itu tadi kan saya sampaikan apakah nanti perlu dipertimbangkan pemeriksaan setempat di kantor KPU Surakarta untuk hal-hal yang terkait dengan persoalan ini. Yang kedua adalah karena pemohon ini ada beberapa orang yang mewakili, ada Pak Bonatua sendiri, kemudian Pak Taufik dan juga yang hadir sekarang ini. Jadi memang hal-hal seperti ini harus diklarifikasi kebenarannya ataupun kepastian validitasnya. Saya rasa demikian Ibu pimpinan, terima kasih. Ya, Mohon izin pimpinan sebelum sebentar, saya ambil alih. Yang pertama terkait dengan ini sebenarnya terkait dengan alat bukti karena di sini ada kopnya KPU Kota Surakarta. Sebenarnya klarifikasinya lebih ke yang dipakai itu adalah permohonan mana itu kan. Nah ini permohonannya dari tim Akui, singkatan itu. Akui itu apa? Nama aja. Oh oke. Nama aja. Iya, nama saja dalam tanda kurung Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan. Kemudian ada NIK-nya tidak perlu saya sebut dan seterusnya. Ini kemudian nomor registernya 013 sudah dijawab oleh KPU Kota Surakarta tanggal 14 Oktober 2025. Cukup ya. Seperti itu, tidak perlu diperpanjang. Ya para pihak dan tidak perlu keterangan lagi. Saya kira cukup karena di sini sudah disebutkan nomor registernya dan seterusnya dan itu dari tim Akui, bukan permohonan yang mana-mana lagi. Ini lebih karena ini kopnya adalah KPU Kota Surakarta. Betul ya, ini diakui ya. Yang penting itu kan. Nah, itu dari KPU Kota Surakarta sudah menyerahkan menurut saudara para pihak ini adalah permohonan terkait dengan syarat pencalonan. Tidak disebutkan soal ijazah apa kan gitu ya. Nah ini tolong diklarifikasi kepada komisioner untuk syarat pencalonan itu apakah dari tahun ke tahun berubah? Ini Bapak Komisioner yang menjawab, silakan. Izin pimpinan, salah satu saya juga jawab yang di awal tadi pimpinan bahwa informasi kedudukan kita berikan kenapa tidak SD SMP karena syarat pencalonan kan minimal SMA gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan untuk misalnya di ijazah SD, SMP memang yang kita berikan syarat pencalonannya. Artinya apa? Konsekuensi implementasinya apa? Ya dokumen yang diberikan atau yang informasi kita berikan ya dokumen yang diserahkan oleh KPU Kota Surakarta saat pencalonan, Ibu. Iya, konsekuensi implementasi itu artinya jadi ijazahnya yang diberikan oleh calon kepada KPU itu ijazah apa saja maksud saya begitu. Ya, apakah ijazah terakhir atau ijazah terakhir? Ijazah terakhir. Nah, itu maksud saya konsekuensi implementasi dari regulasi kan begitu. Apakah yang diberikan mulai dari SD atau sampai ijazah terakhir. Ini akan menentukan jenis dokumen yang diminta oleh pemohon itu sudah diberikan atau belum. Kalau memang yang disebut sebagai di syarat pencalonan adalah ijazah terakhir, berarti yang diberikan ijazah S1 inilah ijazah terakhir gitu ya. Tidak ada SD, SMP,
SMA gitu ya? Iya. Nah, ini saya minta keterangan itu. Jadi syarat pencalonan itu secara aturan nanti tolong diberikan kepada panitera, tidak perlu di muka sidang karena mungkin nomor-nomornya tidak hafal tentang syarat pencalonan di tahun tersebut seperti apa. Karena mungkin bisa dijawab apakah ada perubahan pencalonan syaratnya dari mulai pilkada yang 2025 hingga sekarang? Sepeda pengetahuan saya pimpinan, kalau secara regulasi kan setiap periode kan selalu berubah gitu. Salah satunya kalau saya boleh menyampaikan ya, kalau ijazah minimal ya SMA untuk syarat pencalonan. Jadi kalau untuk SD SMP saya juga sekaligus klarifikasi, tidak karena syarat pencalonan ini minimal kan SLTA atau SMA gitu. Kemudian kalau ditanya apakah secara periode aturan berbeda, ya mulai pilkada pertama langsung ke 2005, 2010, 2016, 2020 sampai sekarang kan mengalami perubahan yang signifikan itu, berbeda-beda gitu. Salah satunya misalnya dengan kalau saya misal di pilkada 2020 atau 2024 misalnya kita sudah punya, KPU RI punya aplikasi Sirekap misalnya, jadi ada aplikasi dan sudah digitalisasi, jadi itu banyak yang berubah syarat-syaratnya untuk di setiap pilkada maupun pemilu itu. Di dalam Undang-Undang Pemilu, syarat pendidikan berubah nggak dari tahun 2005 sampai sekarang? Tidak, Ibu. Tidak. Ya, saya ingin tahu, memastikan bahwa tidak ada perubahan terkait dengan syarat pendidikan dari calon dari pilpres mau sampai pilkada ya? Tidak ada ya? Oke. Kemudian yang kedua tadi saya mendengar dari pemohon bahwa informasi yang diminta 2005, 2010, 2010, 2014 ini orang yang sama kan, Joko Widodo pada pemilihan 2005 dan 2010? Iya. Sama ya. Artinya logikanya secara administratif, maaf saya menghapus kata logikanya. Secara administratif apakah dokumennya diajukan ulang? Dokumen persyaratan atau kalau incumbent beda? Ya, saya tidak mengetahui, tetapi dokumen untuk 2005-2010 ya dokumennya. Secara syarat itu kan mestinya mengajukan beda-beda ya untuk 2005 dan untuk 2010. Tapi kalau untuk ijazah memang menggunakan yang sama. Dokumen yang sama. Iya, karena itu tadi dinyatakan oleh pemohon. Saya ingin menyampaikan bahwa karena orangnya sama atau tidak sama. Nah, berarti dokumen syaratnya apakah sama meskipun mungkin diajukannya diulang, tetapi kan dokumennya sama atau tidak sama. Jadi mungkin kalau mau ini masukan kepada KPU Kota Surakarta, nanti ini karena kaitannya dengan permohonan informasi mungkin ditambahkan keterangan ya pada saat penyerahan informasi publik sehingga tidak terjadi dispute pada beberapa pengertian yang terkait dokumen administratif pencalonan. Ini masukan ya. Jadi ini kan nanti menimbulkan persepsi yang berbeda yang tahun 2010 untuk pencalonan pilkada periode 2010-2014 nggak dikasih, padahal mungkin menurut KPU ini dokumennya sama gitu. Jadi kalau tidak ada keterangan seperti itu, pemohon bisa membuat sebuah asumsi atau mungkin persepsi dan pendapat yang berbeda terhadap apa yang dimaksud oleh PPD KPU Kota Surakarta. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditambah? Tambah sedikit Ketua Majelis. Yang pertama, mohon dijawab secara singkat saja. Ketika syarat ijazah pencalonan kepala daerah itu adalah SMA, SLTA ya. Kalau dia S1, itu apakah dia harus menyerahkan dua-duanya? SLTA dan S1 atau cukup S1-nya saja, ijazah yang terakhir? Dua-duanya. Dua-duanya ya, oke baik. Terima kasih. Yang berikutnya, apakah ada di KPU itu punya kewajiban untuk memverifikasi ijazah itu ke lembaga yang bersangkutan, baik di SLTA-nya maupun di S1-nya, atau cukup hanya melihat ijazah yang dilampirkan oleh calon? Bisa dua-duanya, bisa tidak. KPU melakukan verifikasi administrasi dulu terkait kebenaran ijazah. Nanti kalau dinilai bahwa terjadi keraguan atau keganjilan dalam ijazah itu baru dilakukan verifikasi faktual. Ini sepanjang pengetahuan saya. Oke. Tahun 2000 atau pilkada yang terakhir sepengetahuan komisioner ya, apakah
KPU Solo melakukan verifikasi untuk ijazah itu? Ya, kalau pilkada terakhir jelas kita selain verifikasi administrasi atau vermin, kita juga verifikasi faktual kepada lembaga-lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Oke. Saya juga termasuk salah satunya ya waktu itu. Oke. Ya, di pilkada terakhir ya 2020 Pilwalkot 2024 ya. Iya, yang 24 kemarin ya. Jadi ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Oke, ini flashback ke belakang. Tahu apa enggak yang 2025, 2010 apakah ada verifikasi? Sepeda pengetahuan saya verifikasi administrasi pimpinan. Hanya administrasi ya, Ya, enggak ada. kecuali jika misal ada masukan atau tanggapan masyarakat itu baru bisa diklarifikasi. Tapi sepeda pengetahuan saya itu hanya verifikasi administrasi. Oke, baik. Terakhir ini kepada para pihak ya dari KPU yang kalau di dalam penyusunan daftar informasi yang ada di KPU ijazah dari para calon itu apakah masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau yang terbuka? Sepanjang pengetahuan saya berdasarkan Undang-Undang Informasi Publik, pasalnya saya lupa bahwa itu menurut kami karena mengandung unsur pribadi dan kehati-hatian, maka kami menganggap itu dikecualikan. Dikecualikan ya? Enggak. Kemudian saya meng-cross check, kenapa KPU pada waktu itu mengeluarkan ini ya? Kalau dokumen itu dikecualikan. Kami menutup bagian-bagian yang mengandung informasi yang bersifat pribadi. Oke, berarti dikecualikannya itu tetap bisa diberikan, hanya yang dianggap dikecualikan itu yang dihitamkan. Untuk kehati-hatian dan proses perlindungan terhadap data pribadi. Oke, yang ditutup ya. Jadi tetap bisa memperoleh salinannya walaupun beberapa di ini ya. Maksudnya begini, supaya kita tidak terlalu bertele-tele dalam persidangan ini, kan dari pihak termohon ini sudah jelas setelah kita mengikuti jalannya persidangan, mereka tidak memiliki dokumen itu atau tidak menguasai. Jadi mau dikejar sampai kapanpun dia tidak akan bisa memberikan, tapi dari keterangan para pihak, ini pemohon tahu bahwa sebetulnya dokumen itu bisa diperoleh di KPU, walaupun sebagian dihitamkan. Jadi di ujungnya nanti, kita nggak tahu keputusan seperti apa, tapi ini sekedar informasi saja kepada pemohon, supaya tempatnya jelas nih kalau mau minta dokumen itu. Tidak ke Badan Arsip Daerah, tidak ke Sekda sebagai termohon, tapi bisa nih kepada KPU untuk meminta itu. Baik, itu saja untuk menutup pertanyaan-pertanyaan saya kepada para pihak. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Boleh kami menegaskan juga terkait permintaan informasi bahwa pemohon yang sekarang Bapak Andika itu langsung menerima sendiri salinan ijazah yang kami upload hitam untuk kita lindungi pribadi itu sudah kami berikan melalui permintaan akui. Oke, baik, terima kasih. Karena ini persidangannya bukan di register itu ya, kaitannya dengan itu, tapi yang ini, jadi kita tadi urai yang di situnya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, karena ini juga sudah ini ya, alat buktinya itu karena memakai pemohon tim akui dan ini sebenarnya yang kita klarifikasi sebenarnya terkait dengan alat bukti saja ya, dan memang sudah ada dokumennya ya. Ini tadi juga dijelaskan oleh KPU Kota Surakarta bahwa untuk ijazah di tahun 2025 dan 2010 ya, 2005 sama 2010 sama. Itu. Jadi mungkin penjelasannya karena di jawaban atau pada saat serah terima kurang lengkap ya. Jadi pada prinsipnya ini sama dan ini juga kita tidak sedang membahas tentang pemohon yang lain karena ini sebenarnya berbeda pemohon ya. Meskipun mungkin timnya sama, tetapi memang secara administratif yang diajukan kepada Komisi Informasi adalah pemohon prinsipalnya Bonatua Silalahi yang diwakili oleh Muhammad Taufik Lawham. Seperti itu ya, saya kira cukup ya. Mohon izin, Majelis. Iya, silakan. Mohon izin, terima kasih. Jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan kan sudah ditanyakan pada pihak yang diundang yaitu KPUD Surakarta. Tetapi terkait dengan
apa yang menjadi maksud dari majelis untuk melakukan pemeriksaan setempat, kami mohon ditanyakan kepada KPUD Solo, karena ini berkaitan juga dengan tadi apa yang kami mohonkan, yaitu BPID Kota Surakarta, itu terkait dengan register buku. Jadi surat-surat yang masuk itu termasuk dari pemberkasan calon wali kota, kemudian dari tahun 2005-2010 tadi sudah ditanyakan oleh majelis juga, apakah berkasnya itu sama atau beda, atau incumbent itu boleh seperti itu mohon maaf, seharusnya menurut pandangan kami itu ada dalam buku register tersebut. Kemudian apabila memang sudah diterima KPU dan kewajiban atau mungkin tindakan dari KPU itu apakah surat tersebut diberikan ke bagian kearsipan atau tidak, itu seharusnya pastinya itu kan dalam rezim kearsipan ini kan biasanya ada yang namanya buku agenda. Tetapi yang kami terima dalam berita-berita yang beredar kemarin, Ketua KPUD Kota Surakarta yaitu Bapak Justinus Arya itu menyatakan agak kontroversial juga. Jadi ada berkas itu kami musnahkan, kemudian diklarifikasi lagi, ternyata yang dimusnahkan adalah sebuah buku agenda. Padahal menurut kami ketika nanti majelis itu melakukan pemeriksaan setempat di sana, itu akan terbuka semuanya melalui buku agenda itu. Mohon ditanyakan. Ya, soal nanti apa kita akan pemeriksaan setempat atau tidak, sebenarnya itu masih harus dipertimbangkan ya, apakah itu perlu atau tidak, karena sebenarnya kita juga akan menimbang, karena KPU sebenarnya adalah pihak terkait, jadi bukan termohon ya. Jadi kita nanti masih belum mempertimbangkan itu. Mungkin kalau mau sebenarnya maksud dari pertanyaan saya itu yang harus saya luruskan adalah terkait dengan bagaimana proses pencalonan itu kan ada karena itu terkait dengan pertanyaan saudara pemohon. Apakah permohonan data ini ya, yang meskipun pakai nama tim akui ini ya, ini menurut keterangan dari pemohon tidak diberikan sebagian. Makanya saya tanyakan ulang, apakah syarat permohonan apakah syarat pencalonan itu diulang meskipun incumbent dan seterusnya adalah untuk menegaskan proses, gitu ya. Bukan soal saya tahu atau tidak tahu kan gitu ya, seperti itu ya. Jadi artinya berbeda. Kalaupun memang itu terkait dengan register, mari kita cek itu apakah dari setiap pencalonan itu ada sebenarnya itu serah terima ya, dokumen ya, serah terima dokumen pencalonan itu yang pertama. Apakah masih ada dokumen itu, serah terima dokumen pencalonan, itu satu. Kalau proses verifikasi tadi disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Surakarta bahwa proses verifikasinya adalah administratif yang pada tahun tersebut. Iya, betul ya. Itu keterangan dari pihak terkait. Kemudian yang kedua, berita acaranya kan pasti ada. Kalau setiap pencalonan dari tim pemenangan biasanya menyerahkan dokumen. Ada berita acaranya? Ada tanda terima yang dimaksud register itu? Iya. Ada, dan mungkin di sidang ini kami juga ingin menegaskan bahwa apa-apa yang ada di media itu kan framing. Saya adalah sebagai termohon pada saat itu. Tidak ada pernyataan menyatakan melakukan penghapusan dokumen atau kemudian buku agenda ataupun buku register, tidak pernah kami hapuskan. Ya. Jadi mohon untuk bisa mencermati sidang itu secara runtut dan mungkin lebih jeli, karena tidak ada pernyataan seperti itu. Kemudian kalau Ketua KPU mengklarifikasi memang benar, kami tidak pernah menghapuskan. Betul, berarti itu hanya secara normatif saja aturan bahwa buku agenda itu secara aturan JR-nya memang bersifat musnah. Tapi untuk register pencalonan masih ada dan masih tersimpan. Baik, jadi itu masih ada tersimpan karena itu serah terima ya, pasti masih ada seharusnya menurut pemohon, dan dinyatakan bahwa ada, tidak dimusnahkan. Mungkin yang perlu diklarifikasi tadi sudah disampaikan bahwa KPU Kota Surakarta terkait dengan JRA ya sebenarnya bisa gitu kan ya, tapi kan tidak dimusnahkan
Iya. Bisa jadi ya seharusnya CAR dimusnahkan Bu, karena itu bersifat dinamis. Ini dua tahun saja untuk buku agenda, karena buku agenda hanya bersifat penomoran dan tidak bersifat isi sebenarnya. Iya, apakah agenda itu masih ada? Buku agenda masih ada. Iya, cukup ya. Kita hanya akan menggali tentang masih ada atau tidak. Nanti kita pertimbangkan apakah nanti akan ada permohonan informasi lanjutan, silahkan. Tapi kita sekarang sedang sengketa terkait dengan permohonan informasi kepada pemerintah Kota Surakarta. Jadi bukan kepada KPU. Ya, kita luruskan begitu ya. Kalau nanti di dalam persidangan ini saudara pemohon kemudian mempunyai tidak lanjut yang lain ini, dipersilahkan. Tapi kita sekarang konteksnya adalah kita sedang bersidang terkait dengan permohonan di pemerintah Kota Surakarta dalam tanda kurung ke LKD ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya untuk menyatakan saja bahwa sebenarnya mencocokkan antara keterangan dari pemerintah Kota Surakarta yang menyatakan bahwa tidak dalam kewenangan untuk menyerahkan dokumen pencalonan wali kota. Gitu ya, tidak dalam kewenangan Pak ya. Yang pertama, yang kedua tidak dikuasai karena dikuasai oleh pihak lain, dan dalam hal ini ternyata di alat bukti ini sudah salah satunya adalah dari KPU Kota Surakarta. Nah, ini kemudian kita hadirkan di dalam persidangan ini. Kalau dari kami cukup ya. Waktu 1 menit saja pimpinan. Jadi terkait dengan keterangan dari KPU Kota Surakarta, terima kasih karena memang kami tidak dikaitkan ataupun tidak permohonan ini bukan kepada KPU. Yang kedua, sekali lagi saya ingin meluruskan bahwa kita harus memilah-milah mana yang terkait dengan permohonan dengan mana yang tidak. Karena kalau ini tidak diinformasikan pada publik, nanti persepsi dari pemohon maupun pihak-pihak lain nanti akan menimbulkan hal yang berbeda atau diterima berbeda pengertiannya oleh publik itu sendiri. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kembali lagi pada sidang yang terakhir yang minggu yang lalu masih dipertimbangkan, bukan berarti itu harus ya, karena itu pertimbangan dari majelis sendiri. Saya rasa demikian pimpinan, saya serahkan kembali. Dari termohon ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada KPU Kota Surakarta yang telah memenuhi undangan kami untuk menjadi pihak terkait di sengketa ini. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita sidangkan hari ini juga. Terima kasih banyak Ibu Indri dan Bapak Bambang. Dipersilakan untuk kembali ke kursi pengunjung. Ya, ini saya tawarkan kepada pemohon dan termohon, kita masih punya agenda pemeriksaan alat bukti untuk yang telah diserahkan oleh pemohon dan termohon. Tapi mengingat ini adalah hari Jumat, apakah kita akan lanjutkan di kemudian hari atau kemudian minggu atau saat ini? Ini ditawarkan dulu aja mungkin. Silakan. Terkait meniti dengan penyusunan dokumen dan ada yang perlu diperbaiki dari daftar bukti kami meminta untuk minggu depan. Baik, termohon. Yang mulia, kami juga bisa mengikuti untuk minggu depan sekaligus nanti arahan berkaitan dengan kelengkapan yang harus kita lengkapi akan segera kita lengkapi. Ya, apakah ada saksi atau ahli yang mau diajukan? Untuk saksi atau ahli kita akan kita ajukan. Ya, tapi nanti sampaikan dulu ke Panitera karena mungkin kita giliran saja ya. Kalau pada persidangan selanjutnya kita eksplor alat bukti dulu ya. Jadi nanti si ahlinya setelah itu aja ya. Jadi agar kita konsentrasi karena sama dengan hari ini kalau kita sudah menghadirkan para pihak, nanti kita yang selanjutnya akan mengeksplor lebih ke alat bukti yang diajukan pemohon dan termohon. Begitu ya alurnya ya. Ya, itu ya. Baik, demikian sidang sengketa kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembuktian tahap
kedua yang nanti lebih banyak akan mengeksplor alat bukti baik yang disampaikan oleh pemohon maupun termohon. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Dimohon berdiri majelis persidangan sendiri kami hadirin silakan duduk kembali. Ya, jadi hari ini kan agendanya kan pembuktian, kemudian tadi juga kami sebenarnya agak bersyukur ya di depan tadi kan majelis itu mengundang KPU dan KPU Surakarta dan KPU Jawa Tengah sebenarnya hadir, tapi yang disuruh maju tadi kan yang didengar keterangannya kan dari KPU di Kota Surakarta. Nah, sebenarnya kami ini ada beberapa pertanyaan juga, tapi kan kami tadi sampaikan kepada majelis yang intinya sebenarnya kami menyambut baik dari keinginan majelis untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Tapi maka dari itu kan kami sebenarnya ingin menggali lebih dalam lagi. Jadi yang pertama adalah ada pernyataan dari Ketua KPUD Kota Surakarta, Pak Justinus Arya, itu kan beliau menyampaikan dulu itu boleh di searching ya di berita-berita sebelumnya bahwa ada berkas yang dimusnahkan, kemudian publik gempar. Nah, sebenarnya yang kemudian ada klarifikasi lagi ya, itu kan yang dimusnahkan itu adalah sebuah buku agenda. Pengertian kami yang agenda itu kan buku register keluar masuknya surat. Nah, dari buku keluar masuknya surat itu menurut kami itu yang akan berkaitan dengan yang namanya yang kami mohonkan yaitu PPID Kota Surakarta. Jadi kalau dari sebenarnya buku itu adalah kuncinya, maka dari itu kami tadi menyampaikan pertanyaan kepada majelis hakim, jadi supaya majelis hakim juga mempertajam masalah buku agenda itu, karena buku agenda itu adalah kuncinya, rohnya surat keluar dan masuk dari KPU yang katanya dulu pernah ada disampaikan itu dimusnahkan. Tapi entah, mohon maaf, itu apakah tadi sudah diluruskan dari KPU Surakarta bilang kalau buku itu tidak dimusnahkan, tapi statusnya musnah, tapi masih disimpan. Nah itu yang seharusnya bisa kita gali bahwa apakah betul. Jadi yang disampaikan ijazahnya Pak Jokowi itu waktu tahun 2005 itu masuk di register di surat itu, di buku itu, terus kemudian di 2010 itu diregister lagi kan begitu. Seharusnya ini juga berkaitan dengan KPU, apakah seandainya dari ijazah itu sudah selesai, maka surat kopi ijazah itu pun juga dikirimkan kepada PPID atau tidak. Nah itu kan semuanya harusnya terekam, terregister, tercatat di buku agenda registrasi. Dari jawaban tadi ada, tetapi yang kami ini agak kecewa itu ketika majelis bilang bahwa agenda pemeriksaan setempat itu masih berupa wacana. Padahal kemarin sudah bilang kita akan mengadakan PS kan begitu. Jadi yang masih publik harapkan adalah transparansi dari KPU, transparansi dari Komisi Informasi Publik supaya juga memeriksa di KPU pemeriksaan setempat. Jadi dari pihak KPU ya. Juga mempertanyakan atau sedikit kebingungan tentang yang ditanyakan ijazah Gibran atau Jokowi. Ya, memang kalau kita cermati ya, jadi memang di KPU itu kan banyak sekali masuk surat-surat yang memohonkan ijazah dari para pejabat itu. Jadi kalau dari kami sendiri kebetulan tim Akui kemarin memang meminta salinan ijazah dari Pak Jokowi waktu mencalonkan diri sebagai wali kota tahun 2005 dan 2010. Tetapi kami hanya menerima satu berkas, itu hanya sebuah fotokopi atau kalau saya bukan fotokopi itu hanya print atau apa, karena gambarnya rusak sekali. Itu tidak terbuatkan dengan. Iya, karena itu kalau kopi, kalau pengertian kita itu selama sidang, kopi itu ya kopi dari asli kan begitu. Nah, kopi dari asli atau kopi dari kopi, atau kopi dari kopi dari kopi, atau mungkin print dari scan. Nah, itu yang dalam hal ini hari ini kita sudah menghadapi era teknologi yang seperti itu. Nah,
yang kemarin kami terima itu ijazah salinan yang kami terima, ijazahnya Pak Jokowi, itu gambarnya banyak titik-titiknya, noise dan lain sebagainya itu buram sekali dan masih lagi ditutup-tutupi untuk beberapa bagian. Hanya satu saja. Nah, kami kan tidak tahu itu apakah digunakan pada tahun 2005 atau 2010-nya. Seharusnya dari buku agenda itu terregister begitu. Harapannya ke depan dari kedua belah pihak, baik majelis KIP ataupun dari termohon. Ya, harapan kami di sidang KIP ini semoga terbuka semuanya. Karena dari apa yang kami mohonkan itu sebenarnya adalah keterbukaan publik. Dan juga ini juga kritik juga buat KPU bahwa memang dalam undang-undang pemilihan umum di kita itu kan syarat untuk menjadi presiden adalah lulus sarjana, lulus SMA. Nah, ketika orang itu S1, S2 atau S3, doktoral dan lain sebagainya, itu kemungkinan ada karena sekarang juga teknologi canggih, kemudian banyak sekolah-sekolah yang akreditasinya juga dipertanyakan, tidak SMA tapi lulus langsung S2 juga ada. Maka dari itu kalau memang sesuai dengan undang-undang pemilihan umum seharusnya ijazah SMA itu juga dicantumkan. Jadi ketika nanti seandainya ijazah sarjananya itu bermasalah atau ini kan ada SMA-nya. Nah, kalau semuanya bermasalah kan kita tidak bisa tahu. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Diki. Siap.